Tapi suka tidak suka pada saat kita bukan karyawan karena kita memulai usaha dan kita pebisnis, kita harus bisa mempengaruhi orang. Setiap minggu bisa 2 atau 3 kali belinya 150 kilo. Saya tidak pernah terbayang apakah pelanggan dari luar kota akan beli. Ini selalu menjadi faktor pembunuh mental siapapun yang ingin memulai. Teman-teman Ruang Bisnis, ketemu lagi di episode kali ini. Kita akan membahas bagaimana kita mendatangkan pelanggan dan pelanggan kita siapa aja. Pada saat memulai usaha, mau usaha apa aja, kekhawatiran kita ya pasti dong, pelanggannya siapa, pembelinya siapa, ini bakal terjual enggak? Jangan pernah khawatir, karena kalau kekhawatiran kita sudah melebihi daripada waktu akan masa depan, kita tidak akan pernah memulai. Dan ini selalu menjadi faktor pembunuh mental siapapun yang ingin memulai. Mungkin bagi yang karyawan dia sudah terjadwal akan masuk kantor jam berapa, ada mentor, ada pelatihan, apa yang harus dilakukan, bagaimana SOP-nya. Tetapi di dalam dunia usaha banyak buku yang kita baca. Buku itu adalah menjadi pembelajaran kita, menjadi pengalaman kita supaya kita lebih bijak. Tetapi ilmu yang terbaik adalah kita action. Ini pengalamannya berkat telur. Kemarin kita ngantar telur COD di Meranggen. Kita COD, ini adalah pembeli dari kota Kudus. Setiap minggu bisa 2 atau 3 kali belinya 150 kilo. Saya tidak pernah terbayang apakah pelanggan dari luar kota akan beli. Dulu sama, pada saat kita ingin memulai penjualan, kita berpikir tetangga kanan kiri, radius 1 km, atau kita yang jemput radius 2 km, atau pasar. Padahal, kalau kita memulai usaha, kita memulai suatu upaya, handphone dipakai, Instagram dimanfaatkan, dibuat WA story, dibuat Facebook, banyak berkenalan dengan orang, walaupun kita sebenarnya orang-orang yang tidak nyaman berkenalan dengan orang baru. Tapi suka tidak suka pada saat kita bukan karyawan karena kita memulai usaha dan kita pebisnis, kita harus bisa mempengaruhi orang. Yang tadi kita adalah pendiam, kita mulai membaca. Karena orang introvert juga tidak orang yang ini ya, tidak orang yang pengetahuan dan wawasannya. Salah satunya Barack Obama mungkin salah satu introvert, tapi dia adalah orang yang menyendiri ingin membaca buku dan wawasannya bisa jadi lebih banyak. Pada saat dia ketemu orang, dia bisa ngobrol dengan banyak karena dia telah mengisi inputannya dengan wawasan tadi. Nah, sama dengan tadi kita memulai usaha tadi. Kita memulai prosesnya, kita memulai dengan WA story, memulai dengan Instagram. Kita nggak akan tahu siapa yang merespon. Karena bisa pada saat kita di Instagram ya, salah satunya UD Berkat Telur. Instagram UD Berkat Telur, jangan lupa ya juga di follow supaya rame dan komen juga Instagramnya Berkat Telur. Itu orang tidak pernah berinteraksi. Tapi tahu-tahu DM, nanya harga, alamat, segala macam. Karena kita konsisten ketersediaan barang kita, maka komunikasi itu terjalin. Pada saat dia tanya, ada telurnya nggak? Berapa sekilo harganya? Kita antar. Kepuasan itu terjalin. Dan pada saat kepuasan itu terjalin, itu tersampaikan juga kepada tetangganya. Yang tetangganya tadi tidak konsumsi telur berkat telur, dia akan mulai tanya, bisa diantar ya? Bisa. Pada saat diantar juga kita tambahin dengan keramahan kita. Dan keramahan itu tidak bisa difotokopi karena itu adalah karakter yang melekat kepada si penjualnya. Nah, dari penjualnya itu tentu ya bisa jadi apakah itu standarisasi dari ownernya? Enggak. Kita di dunia usaha jarang melakukan itu kecuali sudah skala besar. Makanya fokus kepada jualannya, fokus kepada alat-alat yang kamu punya. Karena memang
berjualan itu untuk datangnya pelanggan itu nggak bisa diprediksi, tapi aktivitas kamu yang terus menerus itu pasti akan mendatangkan orang-orang baru yang kepo dengan apa yang kamu jual. Tapi kan kebanyakan pada saat kita memulai bisnis, orang tidak percaya diri memperkenalkan barangnya, apalagi dengan usaha telur. Pada saat saya memulai usaha telur dibawa ke pasar, siapa yang nggak malu? Di pasar itu tempat berkumpulnya ya ibu-ibu yang sudah sepuh atau mungkin aktivitasnya orang yang tidak berkantor. Sementara pada saat kita menjual itu kita akan ketemu banyak orang, mungkin ada orang kantor juga yang belanja. Tolong pada saat memulai usaha, mental itu adalah yang paling pertama, karena mental itu akan membentuk kita terus. Dan mental itu juga yang mempengaruhi dari dalam diri kita berkomunikasi. Karena suka tidak suka, kalau kamu tidak percaya diri, pasti ya gestur tubuh kita juga nggak enak. Itu yang saya sebut bahwa pelanggan itu akan datang dari mana, dan pelanggan kita banyak dari luar kota, dan salah satu pelanggan kita yang paling seru ya, ada dari Ngalian. Dari Ngalian karena anaknya kuliah di UGM dan bapak ini adalah salah satu tukang ojek. Jadi dia 2 kerjaan dari jam 7 sampai ke jam 5 atau ke jam 2 sore ya. Dia adalah buruh pabrik, sesudah itu dia meneruskan jadi tukang ojek dan dia nyambi dan dia tidak mau telur. Ngalian ke tempat berkat telur itu kurang lebih jauh. Ada berapa ya, Bro? Ada 19 kilo. Tapi kenapa dia beli di sini? Satu, karena telurnya berbeda. Tapi kita bukan fokus ke berbedanya dulu, tetapi fokus kepada sebuah konsistensi. Berjualan, terus-menerus, ketersediaan produknya, pelanggan pasti akan datang. Karena kelemahan kita adalah pada saat pelanggan mengabarkan atau menyampaikan kepada tetangganya bahwa telur di situ bagus dan dia mau beli, barangnya kosong, telurnya kosong. Kita maka terhakimin. Jadi pelanggan tidak perlu kamu takutin, dia akan datang sendiri seiring dengan kamu beraktivitas menjual. Kalau menjual tidak laku karena perputarannya yang harusnya 10 kilo bisa 1 hari atau mungkin 1 jam, maka kamu lebih banyak lagi intens berkomunikasi. Semoga ini bermanfaat. Dan apapun cerita pada saat kamu memulai usaha, boleh kirim ke komentar Ruang Bisnis. Kita akan bahas bareng-bareng karena tidak ada ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna itu adalah kita berbagi informasi untuk menuju kebaikan dan kebermanfaatan. Sampai di sini, jangan lupa Ruang Bisnis, like, comment, subscribe.